Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English class. This is our second meeting, and at our previous meeting, we have discussed about our material introduction, and I have given you four questions to be answered. Thank you so much for all students who have submitted your literacy report. Terima kasih untuk semua siswa yang sudah memasukkan video hasil literasinya. I really appreciate it. And this is one example of your literacy report. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya baca dari naratif teks. Pengertian naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Strukturnya, yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang keempat reorientation. Ciri-ciri naratif teks. Yang pertama, menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Yang kedua, menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Yang ketiga, menggunakan adjektif yang membentuk noun pairs. Yang keempat, menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Dan cerita yang paling saya favoritkan adalah cerita Maling Kundang, karena pesan moralnya yang sangat bagus, seperti dalam kondisi apapun kita harus hormat dan berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Lutfi from Multimedia One. Okay. Jadi narrative text is an imaginative story. Ya, jadi dia adalah cerita imajinatif, ya, hayalan. Dan the purpose is to entertain people. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pembacanya. Next, tadi dalam literasinya Lutfi menyebutkan ya, atau sudah menjelaskan tentang generic structure daripada narrative text. Yaitu yang pertama, what we called orientation. Orientation is the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Who, when, where. Jadi pada bagian orientasi ini merupakan pembuka ya dari sebuah naratif teks yang isinya berupa penjelasan setting yaitu tempat dan waktu. Juga dalam orientasi ini memperkenalkan karakter dalam cerita. Okay, the next part is what we called complication, where problems in the story developed. Jadi bagian ini merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya masalah atau masalah mulai muncul dalam cerita yang selanjutnya mengarah pada konflik. The next part is resolution, ya, where the problems in the story is solved and it can be happy or bad ending. Jadi pada bagian resolusi ini adalah bagian penyelesaian cerita, ya, dan endingnya ya tadi bisa happy ending atau bad ending. And the last is reorientation atau coda. Bagian ini merupakan akhir dari cerita yang isinya merupakan nilai moral ya atau pesan moral atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Okay, next. Dalam literasinya Lutfi tadi juga sudah membahas tentang features yang digunakan dalam teks naratif, yaitu ada penggunaan action verb ya dalam teks naratif, action verb past tense, tapi di sini Mem tidak akan menjelaskan lagi past tense. Kenapa? Because we have discussed simple past tense and present perfect at our previous unit. Jadi di bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang simple past tense dan present perfect. Jadi kata kerja yang digunakan dalam teks naratif itu bentuk kedua ya, lived, misalnya walked, knew, saw, became. Kemudian
Ada juga penggunaan adverb of time seperti once upon a time. Ya, biasanya dalam teks naratif dimulai dengan adverb of time seperti ini. One day, a long time ago, hundreds years ago, and so on. The next part ya, time conjunction atau penghubung waktu ya untuk mengurutkan kejadian-kejadian, misalnya when, ketika, then, lalu, suddenly, tiba-tiba, a few days later, beberapa hari kemudian, finally, akhirnya. Kemudian bagian berikutnya adalah specific character. Tadi Lutfi menyebutkan dalam laporan literasinya noun tertentu, maksudnya adalah specific character ya, to signal the character in the story. Jadi untuk mengenal karakter dalam cerita ya, misalnya penggunaan kata the prince, Snow White, an old man, a cruel witch, a beautiful princess, Cinderella, dan seterusnya. Oke, di dalam teks juga kita akan menemukan bentuk direct speech ya. Contohnya misalnya the prince said, my name is blah blah blah. An old woman said, my husband is blah blah blah. Isumboshi told the grandparents, I will go to blah blah blah. I'm going now, the prince said. Dan yang terakhir kita juga akan menemukan noun phrase ya, adjektif, modifiernya di sini adjektif. Jadi adjektif di sini modifier penjelas ya, untuk memberikan sifat pada kata benda. Misalkan the most beautiful dress. Jadi kata bendanya di sini dress, kemudian modifier atau adjektifnya di sini beautiful. Jadi gaun yang sangat indah. Contoh yang lain misalnya long black hair atau small hole, a nice young man, beautiful lady, handsome man, dan seterusnya. Okay, next. Oh, that's the end ya, of our slide, and that's all our meeting for today. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang hasil daripada literasi Anda, tambahkan sedikit beberapa materi, yaitu tentang features, kemudian structure yang digunakan dalam teks naratif. Thank you so much for your nice attention. See you at the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.